Shalom dan salam sejahtera bagi kita semuanya, terkhusus seluruh jemaat GMI Hosaru Upakam yang terkasih. 各位的弟兄姐妹们平安，特别是我们巴干火萨那堂的会友， Kita akan memulai ibadah kita, mari kita mempersiapkan diri dan hati kita. 我们要开始我们的聚会，我们大家来预备心， Saat teduh dimulai. 我们开始。 Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji Engkau. 耶和华有恩惠，有怜悯，不轻易发怒，大有慈爱。耶和华善待万民，你的慈悲复庇他一切所造的。耶和华，你一切所造的都要称谢你，你的圣名也要称颂你。 Shalom Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. 各位的弟兄姐妹们平安。 Pagi hari ini kita ada di dalam rumah Tuhan. 今天早上我们在主的殿里， Sebelum kita masuk dalam ibadah pagi hari ini, 当我们还没进入敬拜神的时候， mari kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. 我们首先来承认我们一切的过犯。 Firman Tuhan di dalam Mazmur 32 ayat 1 dan 2 berkata demikian. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. 诗篇32篇1到2，得四免几个，自盖其罪的，这人是有福的。凡心里没有诡诈，耶和华不算为有罪的，这人是有福的。 Mari kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. 弟兄姐妹们，我们来承认我们的过犯。 Terima kasih Tuhan untuk pengampunan yang Kau berikan bagi kami. Kami adalah orang-orang yang berdosa, tapi kami bersyukur karena kami punya juru selamat, yaitu Yesus, yang sudah mati di atas kayu salib, yang sudah menyelamatkan kami dari hukuman dosa dan maut. Tuhan, ampunilah setiap dosa pelanggaran kami, layakan kami datang di hadapan-Mu, sehingga kami boleh memuji memuliakan nama-Mu, mendengar firman-Mu yang menguatkan setiap hidup kami. Tuhan, kami akan masuk dalam ibadah. Tolong Tuhan sucikan hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh layak datang di hadapan-Mu untuk menyembah, memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan-Mu. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sesetia.
Saudara terkasih, Allah kita layak dipuji, Allah kita layak ditinggikan. Mari kita puji Dia, tinggikan namanya. Soraklah haleluya. 弟兄姐妹们，我们的神是应该被高举的、被荣耀的。来，我们唱诗， Jemaat Tuhan, saya undang bangkit berdiri. 我们大家站立， Segala puji syukur, 一切 puji syukur hanya bagimu Tuhan. Dengan sukacita kita nyanyikannya. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. 一切歌颂赞美我们的神。一切歌颂赞美都归我主我的神。以色列的歌颂与赞美，我们高声呼唤，高举有色真理。Haleluya. Kita boleh dengan tepuk tangan juga ya. Zanmeju. Zanmeju. Haleluya. Zanmeju. Haleluya. 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 Zanmeju. Haleluya. Zanmeju. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali. 请坐。 Kita akan masuk lebih dalam lagi di dalam hadirat Allah. Kita akan memuji Dia. 我们更加的进入在主里殿里， Kita nyanyikan pujian ini biarlah Tuhan mengisi hati kita dan mengisi setiap kekosongan di dalam hati kita. 我们盼望我们唱两这首诗歌的时候，主就充满着我们的心。我的心求你的面，求你充满我，来充满我。主，我渴慕你的同在，求你接近我，来充满我。耶稣啊，耶稣。耶稣，耶稣，耶稣，耶稣，你的宝血洗净我。耶稣，耶稣，耶稣，耶稣，你的恩典为我冠冕。主啊，我来寻求你面。主，我来寻求你的面，
求你接近我，来充满我。dengan segala hati katakan Yesus啊，耶稣，你的宝血洗净我，耶稣，你的恩典为我挂。sekali lagi sungguh-sungguh Yesus啊，Jemaat Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. 我们来低头祷告。 Tuhan Allah kami, saat ini kami datang menghadap di dalam hadirat-Mu. Kami sungguh bersyukur atas setiap pemeliharaan Tuhan di dalam hari-hari yang kami lewati. Walaupun di dalam masa pandemi ini, kami tetap menyadari kami bisa sampai hari ini. Bahkan kami bisa beribadah di pagi hari ini. Itu semua adalah anugerah dan kasih penyertaan Tuhan. Bapa di surga, kami datang, kami mohon kiranya belas kasihan-Mu kepada kami. Kiranya dosa-dosa kami diampuni oleh darah-Mu yang kudus. Dan kami boleh dilayakkan untuk beribadah di hadirat-Mu. Dan kami mohon padamu Tuhan, kiranya Engkau melindungi, menjagai kami di masa-masa pandemi ini. Yang mungkin mengkhawatirkan banyak orang, menakutkan bagi banyak orang. Kiranya Tuhan selalu iman kami tetap teguh, kami hidup di dalam pengharapan di dalam Tuhan di tengah-tengah kesusahan ini. Tuhan Yesus, kami sungguh memohon kiranya Tuhan melindungi hidup kami, keluarga kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami, dan saudara-saudari seiman di dalam gereja kami. Kiranya Tuhan boleh menjadi penghibur bagi kami, penopang di dalam hidup kami, menghibur kami di masa-masa sulit ini. Kiranya Tuhan sebagai sumber kasih memberikan kasih kepada kami. Kiranya Tuhan yang sebagai sumber kekuatan yang menopang hidup kami. Kiranya Tuhan yang sebagai sumber damai sejahtera memberikan damai sejahtera itu kepada kami. Terima kasih Bapa. Kiranya Tuhan boleh memberikan kami sukacita di dalam hidup kami dan damai sejahtera itu kepada kami. Bapa, kami menyerahkan ibadah kami yang sedang berlangsung. Kiranya Tuhan boleh menolong, memimpin, dan berkenan atas setiap ibadah kami. Demikian kami berdoa, kami bersyukur di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin. Jemaat Tuhan, saya undang bangkit berdiri. 我们大家站立， Kita akan membaca pengakuan iman rasuli. 我们来承认我们的信仰使徒信经。 Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. 我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感应，如同真理玛利亚所生，
在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬。第3天从死人中复活，3天坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信圣徒相通，我信罪得赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。 Tetap berdiri, kita akan responsoria. 我们仍然站立，我们来同念起应经文。 Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat pelindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat pelindungan kita. 我的心呐、你当默默无声，专等候神，因为我的盼望是从他而来。 唯独他是我的磐石，我的拯救，他是我的高台，我必不动摇。我的拯救，我的荣耀都在父神，我力量的磐石，我的避难所都在父神。你们众民当时时依靠他，在他面前倾心吐意。神是我们的避难所。 Glory Patri. 我们唱荣耀颂。 Amen. 荣耀归应神父圣子以及神灵，起初这样，现在这样，以后也这样，永不穷尽。 Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali. 请坐。 Pujian ini mengatakan, Tuhan adalah gunung batuku, kota bentengku, Allah keselamatanku, tempat pelindunganku. Pujilah Tuhan kita, pujilah Tuhan, haleluya. 这首诗歌跟我们说，上帝是我们的避难所，是我们的力量，是我们在患难中随时的帮助。哈利路亚，哈利路亚！我们要赞美神。上帝是我们的避难所，是我们的力量。 是我们在患难中随时的满足。哈利路亚，哈利路亚。哈利路亚，哈利路亚，我要歌颂他。哈利路亚，哈利路亚，我要赞美他。 Dengan bahasa Indonesia, kemudian kita serah pada Pendeta Yoel untuk khotbah. Tuhan, Kaulah perlindunganku, Engkaulah kekuatanku, penolong di waktu susah, sangat deru. Haleluya, haleluya, aku mau puji dia. Haleluya, haleluya, ku mau puji Dia. Haleluya, haleluya, ku mau sembah Dia.
kita bersatu dalam doa. Tuhan, tiba waktunya bagi kami untuk mendengar suara-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk menjadi tempat kediaman firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar boleh mengubah hidup kami dan firman-Mu menegur kami. Tuhan, berikan konsentrasi yang baik pada seluruh jemaat Tuhan. Walaupun mereka di rumah mendengar firman Tuhan, mereka beribadah, tapi kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Tuhan, berkati hamba-Mu, pakailah hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar dan belajar melakukannya. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Pagi hari ini firman Tuhan diambil dari Matius 14 ayat 22 sampai yang ke-33. Matius 14 ayat 22 sampai yang ke-33. Demikian firman Tuhan. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" lalu berteriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dengan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang-orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, saya akan mengawali firman Tuhan pagi hari ini dengan sebuah puisi. Kapalku mengarungi lautan yang ada di sekeliling, hanya air belaka. Kadang-kadang suara burung di udara menghibur hati nan sepi. Sebuah gitar dan buku hitam menemani aku menyanyi, menaikkan puji-pujian sampai ke langit. Aku membaca buku hitam ini untuk meneguhkan imanku. Kadang lautan teduh dan angin sepoi-sepoi berhembus, terasa nikmat di kulit. Namun ada kalanya badai menerpa. Di saat seperti itu, aku sering bertanya pada Tuhan, apa salahku? Mengapa aku mendapat badai seperti ini? Apakah Engkau hendak mengujiku? Aku berpegang kuat pada kemudi, bertahan seraya berdoa. Jikalau Engkau berkenan, lalukan badai ini daripadaku. Aku tak berani memerintah Tuhan. Mungkin ini ujian darinya untuk membuktikan seberapa aku setia dan percaya kepadanya. Waktu pada akhirnya badai reda dan sinar sang surya merekah, disitulah baru aku mensyukuri Tuhan tidak pernah meninggalkanku. Badai hanya sebagai alat untuk menguji kesetiaan dan iman percayaku, karena di balik badai ada hadiah yang sudah menantiku. Apabila aku tetap setia, namun di balik badai
ada hukuman yang menunggu. Apabila aku tidak setia, selalu ada nilai berharga di balik badai. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terkadang masalah yang kita hadapi adalah masalah yang berturut-turut, masalah yang bertubi-tubi, yang tidak selesai. Sehingga ketika masalah itu datang, seolah-olah kehilangan kebahagiaan. Ketika masalah datang bertubi-tubi dalam kehidupan manusia, manusia kehilangan sukacita, kehilangan kebahagiaan. Sehingga kita merasa masalah itu sebesar gunung yang sedang menindih kita, membuat beban hidup kita menjadi berat. Di saat terhimpit, jarang naluri kita dan pikiran kita sebagai manusia memainkan peranannya yang baik, yang positif. Kita berusaha sendiri dengan akal pikiran kita untuk menyelesaikan setiap masalah, persoalan yang kita hadapi. Kita berusaha mencari jalan keluar apapun caranya, sampai akhirnya kita menyadari bahwa kita telah terhimpit oleh masalah. Kita tidak dapat bergerak dan kita tidak dapat keluar lagi dari masalah itu. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, masalah demi masalah datang bertubi-tubi dalam kehidupan manusia. Dalam keadaan yang seperti itu, Tuhan menawarkan dirinya sebagai sebuah jalan keluar. Tuhan menawarkan dirinya sebagai sebuah jawaban dan mengingatkan kepada manusia, hanya Dialah yang memiliki seluruh kehidupan manusia. Saat iman kita merespon tawaran Tuhan, maka dorongan yang muncul dari dalam diri kita adalah keputusan untuk datang berdoa kepada Tuhan. Merendahkan diri di hadapan Tuhan, mencurahkan seluruh isi hati kita kepada Tuhan, mengungkapkan keluh kesah kita kepada Tuhan. Tuhan mempersilakan untuk kita masuk dalam seluruh kehidupan bersama dengan Dia, melewati badai, melewati setiap masalah, melewati setiap persoalan, melewati setiap tantangan hidup dengan bersandar dan berharap pada Dia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat kita mengangkat tangan kita, Allah akan turun tangan. Saat kita berdoa, Allah akan mendengar, Allah akan menjawab setiap doa kita. Namun apabila kita terus mengeraskan hati kita, tidak mau merespon tawaran Tuhan, maka kesulitan demi kesulitan, masalah demi masalah terus ada dalam kehidupan kita. Selama kita hidup dalam dunia ini, masalah tidak akan pernah lepas dari kehidupan manusia. Namun, melalui setiap masalah, setiap persoalan, setiap pergumulan, kita diingatkan kembali bahwa Allah tidak tinggal diam. Allah selalu menolong kita tepat pada waktunya. Allah selalu mendengar setiap doa kita dan Dia menjawab sesuai dengan waktu dan kehendaknya. Seorang yang bijaksana suatu hari dia mengatakan, mana yang lebih berat? Mengangkat sebuah gelas setengah liter air dengan satu tangan selama 1 jam penuh, atau mengangkat gelas kosong tanpa air selama 10 jam? Mana yang lebih berat? Lebih berat mengangkat gelas kosong tanpa air selama 10 jam. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadi bukan soal berat atau ringan gelas yang diangkat, tapi soal berapa lama waktu yang digunakan mengangkat beban itu. Begitu juga dengan masalah pergumulan yang kita hadapi setiap hari. Bukan besar atau kecilnya masalah yang kita hadapi,
Tapi bagaimana kita meresponi setiap masalah, persoalan itu dengan mengandalkan Tuhan dalam hidup kita? Berapa lama kita memikul masalah itu? Maukah kita meletakkan dan berserah kepada Tuhan sehingga beban kita akan semakin ringan? Allah tetap bekerja di tengah-tengah pandemi ini. Saya percaya bahwa Allah tetap bekerja. Allah tetap memberikan pertolongannya. Bahkan Allah terus memberkati setiap anak-anaknya yang berharap kepada Dia. Pandemi ini serius. Ia telah menimbulkan berbagai masalah, mengakibatkan penderitaan, bahkan kematian bagi banyak orang. Ia telah mengubah kehidupan manusia secara dramatis dan secara global. Banyak orang bertanya, mengapa Allah mengizinkan semua penderitaan ini terjadi dalam manusia? Ketika ada orang yang bertanya demikian, saya tidak bisa menjawabnya. Tidak tahu bagaimana untuk menjawabnya yang tepat. Tapi hanya kebenaran firman Tuhan yang memberikan jawaban, solusi yang tepat. Di dalam Yesaya 55 ayat 8 dan 9 berkata demikian. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Jemaat yang kasih Tuhan, firman Tuhan dari Yesaya 55 ayat 8 sampai 9 mengingatkan kita akan rancangan dan jalan Tuhan yang seringkali di luar kemampuan kekuatan manusia. Namun di dalam Roma 8 ayat 28 sampai 29 berkata demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mengingatkan kita melalui firman Tuhan ini bahwa Allah bekerja dalam segala hal. Dalam masalah apapun yang kita hadapi, Allah ikut campur tangan. Allah bekerja. Ini berarti dalam situasi yang sulit, yang seburuk apapun yang kita hadapi, Allah masih bekerja dalam kehidupan kita. Bagi orang yang mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan memelihara iman kita kepada Dia, maka kita akan merasakan bahwa Allah terus ikut campur tangan dalam masalah persoalan yang kita hadapi. Jemaat kasih Tuhan, melalui pandemi ini kembali kita diingatkan masalah yang begitu berat bagi semua manusia yang ada di dunia. Tapi melalui pandemi ini bisa menguji sebesar iman kita kepada Allah. Berapa besar iman kita di tengah-tengah masalah kesulitan yang kita hadapi ini. Iman yang sejati akan menampakkan pada saat mengalami badai kehidupan yang sulit, bukan mengalami dengan kenyamanan hidup, tapi dengan keadaan yang tidak baik, dia tetap setia, dia tetap taat, dia tetap percaya bahwa Allah ikut campur tangan di dalamnya. Jemaat yang kasih Tuhan, jika coronavirus ini membuat kita menjadi stres, membuat kita menjadi putus asa, membuat kita menjadi panik, membuat kita menjadi takut, menjadi paranoid, kehilangan akal sehat, tertekan, kehilangan harapan, kita mungkin bertanya,
pada diri sendiri. Apakah kita benar-benar percaya kepada Allah yang Immanuel, Allah yang beserta dengan kita, Allah yang terus bekerja di dalam setiap kehidupan kita? Apakah kita masih percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Pengasih? Kalau kita masih percaya kepada Dia, walaupun situasi yang sulit di tengah-tengah kehidupan hidup kita, mungkin Bapak Ibu sedang mengalami PHK karena virus corona ini. Mungkin Bapak Ibu sedang mengalami karena penghasilan berkurang, kehilangan pekerjaan. Mungkin anggota juga sedang mengalami sakit dan lain sebagainya. Tapi kita tahu Dia sanggup memelihara kehidupan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia membawa kita semakin lebih dekat dengan masalah persoalan yang kita hadapi ini. Dia tetap memelihara. Dia tetap menyertai. Dia tetap memperhatikan. Bahkan kuasanya memberikan kekuatan untuk kita menjalani bersama dengan Tuhan. Karena hanya bersama dengan Tuhan kita bisa melewati badai ini. Kemudian yang kedua, melalui pandemi ini bisa menunjukkan siapa diri kita yang sebenarnya. Di dalam Matius 15 ayat 19 katakan, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Tapi dalam situasi pandemi ini dapat menunjukkan bahwa kita orang-orang yang murah hati, bukan orang-orang yang serakah, bukan orang-orang yang egois, tapi orang-orang yang punya kasih, yang punya peduli pada orang lain, benar-benar mengasihi sama, bukan hanya sekedar NATO, no action, talk only, tapi menunjukkan perbuatan kasih pada orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Memang dalam situasi yang sulit ini mempengaruhi emosi dan pikiran kita. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, tapi saya percaya bagaimana seorang yang menanggapi situasi ini dengan pikiran yang positif. Di tengah-tengah situasi yang sulit yang dihadapi oleh semua manusia yang ada di tengah dunia ini. Tapi situasi ini memicu kita untuk berpikiran positif. Kalau kita melihat dalam situasi yang sulit ini, menunjukkan bahwa kita sebagai orang yang percaya, memiliki karakter Kristus, yang mengasihi, yang memperhatikan, yang mengutamakan kepentingan orang lain, bahkan mungkin rela berkorban untuk orang lain. Ini yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah situasi yang sulit, kasih itu terpancar melalui kehidupan kita dengan perbuatan yang nyata. Kemudian yang ketiga, pandemi ini digunakan untuk memperkokoh keluarga kita. Sebelum pandemi banyak orang bekerja dari pagi, siang, malam tanpa peduli dengan keluarga. Pasangan suami istri, mereka pagi bekerja, pulang malam tanpa peduli dengan anak. Tapi dengan pandemi ini, mereka tidak lagi disibukkan dengan pekerjaan. Mereka tidak lagi disibukkan dengan diri mereka sendiri. Tapi mereka boleh saling memperhatikan. Suami memperhatikan istri dan anak-anak. Dan mereka memiliki waktu yang cukup untuk keluarga. Mereka harus bersama-sama di tengah-tengah keluarga, beribadah di tengah-tengah keluarga, mungkin berolahraga bersama, duduk bersama, saling cerita, saling tertawa, yang selama ini mereka tidak memiliki waktu untuk keluarga. Tapi melalui pandemi ini, membuat mereka semakin mencintai, mengasihi keluarga mereka. Mereka bukan lagi mementingkan diri sendiri, tapi keluarga mereka utamakan dalam kehidupan mereka. Kalau keluarga kuat,
gereja kuat, bangsa akan menjadi kuat. Tapi kalau keluarga berantakan, gereja dan masyarakat juga akan terkena imbasnya. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kita sekarang memiliki lebih banyak waktu beribadah bersama keluarga, memuji, menyembah, berdoa, merenungkan firman Tuhan bersama dengan keluarga. Kita tahu bahwa gereja dan masyarakat terdiri dari keluarga-keluarga. Kalau keluarga itu kuat, gereja akan menjadi kuat. Bangsa negara kita menjadi kuat. Dimulai dari keluarga. Kemudian yang keempat, melalui pandemi ini digunakan untuk meluruskan prioritas hidup kita. Selama ini kita hanya memikirkan uang, dan uang. Ada lagu sekolah minggu, apa yang dicari orang dalam dunia ini? Uang, dan uang. Manusia memikirkan keberhasilan. Manusia memikirkan kekayaan. Manusia memikirkan kehormatan. Di dalam Matius 6 ayat 33 katakan demikian. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Akan tapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Tapi banyak orang tanpa sadar telah memiliki prioritas yang salah. Yang mereka cari dalam hidup mereka, kekayaan, kehormatan, kebahagiaan, tidak mencari Allah terlebih dahulu. Tapi di tengah-tengah situasi pandemi ini, kita diingatkan mencari Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Dalam kehidupan ini, banyak orang tidak sanggup menghidupi masalah pergumulan yang berat, badai yang ada di tengah-tengah kehidupan kita. Sebenarnya dia mampu kalau dia mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Kenapa dia tidak mampu? Karena manusia terpaku pada masalah, manusia terpaku pada persoalan, manusia terpaku pada pergumulan hidup, penderitaan, dan lain sebagainya. Padahal ada rencana Tuhan yang indah di balik semuanya itu. Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan selalu menolong ketika manusia menghadapi masalah pergumulan yang berat. Dia selalu mengulurkan tangannya. Dia bersedia menolong. Maukah kita menerima uluran tangan Tuhan yang menolong kita, yang menguatkan kita, yang menghibur kita? Ternyata hidup memusatkan diri kepada Tuhan bukan hal yang mudah. Petrus, seorang murid yang sangat dekat dengan Yesus. Dalam Matius 14 ayat 22 sampai 33 diceritakan suatu ketika Yesus meminta kepadanya agar si Petrus ini berjalan di atas air untuk menghampirinya. Setelah beberapa langkah dia berjalan, dia merasakan tiupan angin yang membuat dia takut, bimbang. Hatinya mulai ciut, tidak ada lagi fokus kepada Tuhan. Lalu tenggelamlah dia. Padahal baru saja Petrus dan murid-murid yang lain menyaksikan bagaimana Yesus sebagai guru mereka berjalan di atas air dan hendak menolong mereka. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, Petrus adalah gambaran kita sebagai manusia. Dalam kondisi yang nyaman, mudah sekali kita percaya. Tapi dalam situasi yang sulit, seringkali kita bimbang dan ragu, seperti yang dialami oleh Petrus. Masalah persoalan hidup menenggelamkan kita, dan akhirnya kita tidak berdaya untuk menghadapinya. Kalau kita mengandalkan kemampuan, kekuatan kita sendiri, kita tidak sanggup. Tuhan mengizinkan anak-anaknya ditenggelamkan oleh badai kehidupan. Tuhan juga tidak ingin
anak-anaknya hanya jadi penonton. Tapi dia mau supaya anak-anaknya juga mengalami anugerah mujizat yang dari Tuhan. Tuhan menginginkan anak-anaknya terlibat langsung, berhubungan komunikasi dengan Dia, berhadapan dengan Tuhan, dengan membawa segala pergumulan hidup kita. Bagaimana kita mengarungi badai kehidupan ini? Di tengah-tengah situasi yang sulit, bagaimana kita mengarungi badai masalah ini dengan berjalan bersama dengan iman di dalam Yesus? Yang pertama, kita menyadari bahwa realita kehidupan ini bagaikan sebuah pelayaran. Tidak selalu tenang dan teduh. Ada kalanya badai kehidupan itu menerpa kehidupan kita. Tak seorang pun dapat luput dari masalah. Tapi jangan takut, jangan gentar. Bersama dengan Yesus kita bisa melewatinya. Yang kedua, mengimani bahwa Kristus setia dengan janjinya. Dia tidak membiarkan setiap orang yang percaya kepadanya bergumul seorang diri. Dia mendengar setiap pergumulan kita. Apa yang menjadi keluh kesah kita, Dia mendengar, Dia menjawab sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Jangan pernah terpaku pada masalah yang kita hadapi. Iman harus diaplikasikan dalam setiap tantangan hidup kita. Kemudian yang ketiga, mari kita belajar melihat badai itu pasti ada hal yang positif. Jangan melihat hal yang negatifnya. Setiap badai masalah ada hal positif, ada rencana Tuhan yang indah dalam hidup kita. Yang keempat, pertolongan Tuhan tidak selalu dalam bentuk yang yang spektakuler. Pengalaman Nabi Elia, ketika dia bergumul, Tuhan hadir bukan dalam fenomena alam yang dahsyat seperti angin badai, gempa bumi dan api, melainkan dia hadir dalam angin sepoi-poi. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, jika matahari berpusat pada Tuhan, yakin bahwa Dia adalah yang maha hadir. Kalau matahari masih terbit, kita bisa melihat sinarnya, berarti Tuhan masih ada bersama dengan kita. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, ketika hidup kita terombang-ambing oleh badai di lautan, dihantam kuat oleh ombak derita dan duka yang sangat mendalam, datanglah kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Dia akan memberikan ketenangan, Dia akan memberikan damai sejahtera, Dia akan memberikan kelegaan. Ketika cahaya matahari tertutup awan hitam, ingatlah di baliknya selalu tersedia pelangi yang indah. Ketika hidupmu dalam pergumulan berat, ingatlah di balik masalahmu ada pelangi kasih Tuhan yang siap mencerahkan dan memberikanmu kemenangan. Jemaat yang kasih Tuhan, marilah kita berdoa agar melalui pandemi ini kita semua memiliki iman yang semakin kuat, yang semakin teguh, menjadi orang yang penuh dengan kasih, memiliki karakter yang lebih baik, keluarga yang lebih kokoh, yang kuat, yang bersama-sama mengutamakan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Tuhan tidak pernah tinggal diam. Setiap masalah pergumulan hidup yang kita hadapi, Dia selalu menolong kita, Dia selalu menopang kita, Dia selalu memberikan kekuatan kepada kita. Jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa. Bersama dengan Tuhan Yesus, badai pasti berlalu. Biarlah firman Tuhan ini boleh menguatkan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat firman yang menjadi sumber kekuatan bagi kami. Kami sebagai manusia lemah, ketika dihadapkan dengan masalah pergumulan hidup,
Seringkali kami mengandalkan emosi dan pikiran kami, sehingga seringkali kami salah langkah ketika kami harus memutuskan sesuatu. Seringkali kami menyerah, seringkali kami stres, seringkali kami putus asa karena kami mengandalkan kemampuan, kekuatan kami sendiri. Kami bersyukur memiliki Yesus yang menjadi penolong kami, yang menjadi juru selamat kami, yang selalu memperhatikan kehidupan kami. Dalam situasi masalah yang berat, Dia hadir. Dia memberikan kekuatan, Dia memberikan penghiburan untuk kami boleh melangkah bersama dengan Yesus. Kami akan kuat dan badai akan berlalu. Kuatkan kami ya Tuhan, supaya kami terus bersandar mengandalkan Tuhan dalam iman kami. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang kasih Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Yang pertama kita akan berdoa, kiranya Tuhan terus melawat bangsa kita, menolong pemimpin bangsa dan negara kita dari tingkat pusat sampai daerah, menolong rakyat Indonesia, para sukarelawan, tenaga medis, semuanya dapat mereka bekerja dengan baik memerangi pandemi COVID-19 ini. Kemudian kita berdoa untuk jemaat GMI Hosana, Posmi Pantai Labu, Galang, agar tetap kuat, selalu bersandar kepada Tuhan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami datang kepadamu, membawa segala pergumulan hidup kami ke dalam Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa negara kami. Kami berdoa untuk para pemimpin kami. Tuhan berkati Presiden dan seluruh jajarannya. Tuhan berikan hikmat bijaksana kepada mereka di dalam menjalankan tugas pemerintahan di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Tuhan terus tambahkan hikmat bijaksana kepada para pemimpin bangsa kami, supaya mereka boleh Tuhan pakai untuk menjadi berkat bagi bangsa ini. Tuhan, kami berdoa untuk para dokter, mereka yang berjuang di garis depan. Tuhan menjaga, melindungi mereka, menguatkan mereka, sehingga mereka terus tetap semangat melayani masyarakat. Tuhan terus menjaga, melindungi mereka, bahkan menjauhkan mereka dari virus, sehingga mereka boleh bekerja dengan baik. Kami percaya bahwa Engkau terus menjaga, memberkati para pemimpin kami, mereka bertugas memerangi pandemi COVID-19 ini. Bila Tuhan bekerja kepada mereka, mereka memikirkan untuk kepentingan rakyat. Apa yang harus mereka lakukan, Tuhan berikan hikmat, sehingga setiap tindakan yang mereka kerjakan boleh memuliakan Tuhan, boleh menjadi berkat bagi masyarakat bangsa Indonesia. Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat GMI Hosana Lubuk Pakam. Bila Tuhan terus menjaga mereka, melindungi mereka, memberkati mereka di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Tuhan cukupkan segala kebutuhan keperluan mereka. Kalau ada jemaat yang sakit, Tuhan menjamah bagian-bagian tubuh mereka yang sakit, mengangkat segala beban sakit penyakit yang mereka alami, beri mereka kekuatan kesembuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu, mereka yang mengalami pergumulan hidup, kesulitan masalah ekonomi, pekerjaan dan masalah yang lain yang mereka hadapi. Tuhan hadir di tengah-tengah masalah mereka. Tuhan, sumber kekuatan yang senantiasa menghibur, menolong, bahkan menopang mereka. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang di Galang, Pantai Labu. Tuhan juga berkati mereka. Tengah-tengah situasi yang sulit ini, Tuhan mencukupkan segala kebutuhan keperluan mereka. Bahkan Tuhan berkati mereka terus bertumbuh di dalam Tuhan melalui iman kepada Yesus. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, biarlah seluruh jemaat Tuhan, baik di Pakam, Galang, Pantai Labu,
tengah-tengah situasi yang sulit ini, mereka beribadah kepada Tuhan. Mereka memiliki kerinduan untuk mencari Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Kami serahkan kehidupan seluruh jemaat ke dalam tangan-Mu. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita mempersiapkan persembahan kita. 弟兄姐妹们，我们来预备心来奉献。 Kita mendengar pujian dengan bahasa Indonesia terlebih dahulu, kemudian bahasa Mandarin. 我们来唱诗，首先我们用印尼文，然后用中文。 Kita gelombang kehidupan menimpa, hati jadi takut dan putus asa. Jangan lupa berkat Tuhan itulah, pasti kau tercengang akan karyanya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Tang ni jian ku nan yu bo la chong chong, tang ni yu chou san dan si wu yao jue wa,若把主的恩典从我属耶稣，必然叫你心情感谢和欢呼。主的恩典样样都要数，主的恩典都要记清楚，主的恩典样样都要数，必然叫你心情感谢和欢呼。 我们来祷告，天父上帝，我们谢谢你，你都保佑看顾了我们，经过了一个礼拜的时间，在今天我们又能够聚集在一起来敬拜你，用诗歌来赞美你，也听了神你的话语，我们就感谢天父上帝。 接着主你的话语，你都安慰我们，你都坚固我们。主啊，在这时候，你又给我们一个美好的时间，来将我们所从你那里得来的来奉献。恳求主，你都帮助悦纳这个奉献，都用在主你的圣工上。 你都帮助我萨那堂，我们所有众你的儿女们，都能够带领更多的人来归向你。你祝福所有你的儿女已经奉献的，帮助他们的家庭，帮助他们的孩子，帮助他们的学业，也帮助他们的工作生意。我们将完全都交托于主。 奉耶稣基督名求，阿门。 Shalom Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. 各位的弟兄姐妹们平安， Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. 祝你们来参与主日。 Walaupun kita beribadah di rumah, 虽然我们敬拜上帝都在家里， tidak hentinya kita bersyukur kepada Tuhan. 但是我们仍然要感谢神， Karena setiap hari Tuhan memelihara kita, 因为神每一天都是照顾我们的， memberkati kita, 都祝福我们， bahkan memberikan kekuatan kepada kita. 也赐给我们能力。 Kemudian yang kedua, 第二的， hari Kamis tanggal 21 Mei 2020, 就是在这个5月21日， gereja kita akan mengadakan kebaktian kenaikan Tuhan Yesus. 我们教会都要举行我们纪念主的升天节， Jam 10 pagi, 也就是在早上4时， supaya Bapak Ibu boleh mempersiapkan diri dengan baik. 使得我们大家都能够预备心来参与。 Walaupun kita beribadah di rumah, 虽然我们在家来敬拜神，
Tapi mari kita siapkan hati kita 但是我们准备我们的心， seperti kita beribadah di rumah Tuhan. 就如我们敬拜上帝在主的殿里。 Kemudian yang ketiga, 第三个 bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan maupun perpuluhan, 就是你们要奉献，是奉献1/4， dapat mentransfer ke rekening gereja 你们都能够从我们教会的户口， atau boleh memberikan persembahannya kepada bendahara gereja. 或者是你们直接带给我们的教会财政， Bisa juga boleh menitipkan kepada para hamba Tuhan 你们也能够寄托神的仆人们， untuk diserahkan ke bendahara gereja. 他们来交给财政。 Yang keempat, 第四的， Bapak Ibu, mari kita tetap jaga kesehatan, 弟兄姐妹们，我们都来顾我们的健康， kita tetap ikut anjuran pemerintah 我们也照我们政府所安排的， dan tetap berdoa. 我们也每次在神的面前祈求祷告， Mari kita andalkan Tuhan dalam hidup kita. 我们都要依靠我们的神。 Demikianlah warta minggu ini. Tuhan memberkati kita semua. 报告到此，愿神祝福。 Kami mengundang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri. 我们大家站立， Kita akan mengakhiri ibadah siang hari ini. 我们也结束我们的聚会。 Mari kita bernyanyi, hanya Yesus jawaban hidupku. 我们来唱这首诗歌，主耶稣是我们的回应。 Cari damai hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam tempat kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak seorang pun dapat
Kita akan berdoa Bapa kami, kemudian doksologi dan berkat Tuhan. 我们来念主祷文， Mari kita berdoa Bapa kami. 我们来念主祷文。 Bapa kami yang di surga, kuduskan namamu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 直到永远。阿门。 Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat yang dari Tuhan. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang daripada Allah Bapa, persekutuan dan hiburan daripada Roh Kudus, itulah yang memelihara, menghibur, menguatkan, dan memberkati Bapak Ibu, mulai hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu saja